Saya lupa, siapa Anda dari Sekte Penjara? Tanya Chu Feng. Melapor kepada tuanmu, saya adalah anak keenam, bernama Fafan, kata manusia setengah dewa kelas 7. Yang mulia, nama saya Lao Wu, dan nama saya Chu Yu, kata manusia setengah dewa kelas 8. Nah, di mana saudara-saudaramu yang lain? Kemarahan di hati Chu Feng sudah memuncak. Merekalah pelaku utama pembunuhan keluarga neneknya. Orang-orang ini sangat licik, dan Anda tidak akan diizinkan untuk setuju jika Anda menangkap mereka. Sekarang mereka akhirnya tertangkap, Chu Feng ingin menangkap mereka semua, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Cobalah yang terbaik untuk mengetahui lokasi orang lain di Xiantu. Tuan, apakah Anda salah ingat? Kami adalah satu-satunya dua bersaudara yang bergabung dengan Sekte Penjara, kata Tu Lao Wu yang abadi. Oh, benarkah? Chu Feng menyipitkan matanya. Tapi begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, aura immortal Tu Lao Wu dipromosikan dari dewa tingkat 8 menjadi dewa tingkat 9. Kamu bukan dari Sekte Penjara, siapa kamu? Godaan, yang baru saja dia katakan adalah godaan. Immortal Tu Lao Wu ini sangat licik, dia merasakan ada yang tidak beres dengan Chu Feng, jadi dia sengaja berbohong untuk menguji Chu Feng. Hasil tesnya adalah Chu Feng tidak memahami situasi mereka. Jadi pada saat ini, sebuah tangan besar langsung meraih Chu Feng. Tapi sebelum telapak tangannya mendekati Chu Feng, kekuatan penghalang yang agung dilepaskan dari tubuh Chu Feng. Kekuatan penghalang itu seperti tali, melingkari telapak tangan penyerang Xiantu Lao Wu. Mendengar suara berderak, lengannya mengembun menjadi beberapa bagian. Melihat sesuatu yang buruk, Xiantu Lao Liu berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi begitu dia naik ke udara, terdengar ledakan keras, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah kekuatan penghalang Chu Feng yang telah lama berubah menjadi penghalang penyegel, menutup ruang ini sebelum mereka menyadarinya. Siapa kamu? Xiantu Lao Wu bertanya dengan marah. Biarkan kalian semua mengerti dengan jelas. Chu Feng melepas topi bambunya saat dia berbicara, mengungkapkan penampilan aslinya. Chu Feng, itu kamu. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Melihat Chu Feng, ekspresi abadi kelima dan keenam berubah drastis. Secara alami, mereka menyadari keluhan mereka terhadap Chu Feng. Dan mereka sudah mendengar tentang perbuatan Chu Feng saat ini. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati jika bertemu Chu Feng. Chu Feng, jangan bunuh kami, tolong jangan bunuh kami. Kami sebenarnya tidak punya permusuhan dengan nenekmu. Kami hanya diperintahkan oleh orang lain saat itu. Pelakunya adalah Sekte Abadi Alkimia. Melihat ada sesuatu yang tidak beres baiklah. Xiantu Lao Wu memohon ampun pada saat yang sama dengan Lao Liu. Tidak heran aku tidak dapat menemukanmu dan bersembunyi di Sekte Penjara. Kamu bisa hidup jika kamu mau. Katakan padaku, di mana saudara laki-lakimu yang keempat, ketiga, dan kedua sekarang? Mereka juga bergabung dengan Sekte Penjara, tanya Chu Feng. Chu Feng, hanya kami berdua yang bergabung dengan Sekte Penjara, dan kami tidak tahu di mana yang lainnya, kata Xiantu Lao Wu. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, itu tidak masalah. Kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengikat mereka dengan tali penghalang dan membawanya pergi dari tempat ini. Chu Feng ingin menemukan tempat yang benar-benar aman sebelum menilai mereka dengan benar. Chu Feng tahu bahwa ada formasi pelindung yang terhubung di tubuh mereka. Jadi selama nyawa mereka terancam, mereka dengan sendirinya bisa bertemu orang lain. Tapi tempat ini masih terlalu dekat dengan Istana Dunia Bawah Sekte Neraka, dan selain itu, mereka telah berlindung di Sekte Neraka. Untuk menghindari masalah, Chu Feng tentu saja harus pergi ke tempat yang aman. Boom! Tapi saat Chu Feng sedang dalam perjalanan, tekanan kuat tiba-tiba jatuh dari langit.
Itu adalah tekanan dari alam dewa sejati. Merasakan paksaan ini, Chu Feng tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru menunjukkan kekuatan ilahi, dan pada saat yang sama, dia meletakkan jimat pemanggil bayi yang diberikan kepadanya oleh Song Yun di dahinya. Saat jimat pemanggilan bayi mendarat di dahinya, Chu Feng dengan jelas merasakan bahwa bayi penjara di tubuhnya telah terbangun. Dan tubuhnya melepaskan kekuatan yang kuat, yang langsung diberikan kepada Chu Feng. Tidak ada bahaya dalam hidupnya seperti yang dikatakan Song Yun, seolah-olah digunakan oleh Chu Feng dan diberikan langsung kepada Chu Feng. Dan pada saat ini, budidaya Chu Feng bukanlah dewa sejati kelas 1 seperti yang dikatakan Song Yun, tetapi dewa sejati kelas 2. Satu-satunya penyesalan adalah ini adalah tingkat kultivasi yang diberikan oleh bayi penjara, sehingga memiliki batasan tertentu. Atas dasar ini, Chu Feng tidak dapat menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk meningkatkan budidayanya, dan bahkan penggunaan seni bela diri sangat dibatasi. Bahkan kekuatan tempurnya yang menantang surga pun lenyap, hanya menyisakan kekuatan tempur paling dasar. Namun meski begitu, itu sudah cukup menurut Chu Feng. Setelah budidayanya mencapai dewa sejati tingkat kedua, Chu Feng meledak dengan telapak tangan dan langsung menuju ke arah datangnya tekanan. Boom! Tapi saat berikutnya, kekuatan telapak tangan Chu Feng diblokir. Dari arah itu, keluar dua lelaki tua lagi. Salah satu dari mereka, yang memakai masker dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak berkata apa-apa. Yang lainnya memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Pria berwajah menyeramkan inilah yang melepaskan tekanannya dan ingin menyegel Chu Feng. Tingkat kultivasi awalnya adalah dewa sejati kelas 1. Tetapi ketika tingkat budidaya Chu Feng meningkat, ia juga meningkatkan tingkat budidayanya. Pada saat ini, tingkat budidayanya mencapai dewa sejati tingkat kedua. Setelah melihat Chu Feng, lelaki tua dengan wajah seram itu menunjukkan miliknya. Dia tersenyum dengan senyuman yang sangat galak dan sedikit sarkastik. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Dunia hanya tahu bahwa kamu adalah cucu Jie Tianran dan putra Jie Ranxing. Tetapi siapa yang tahu bahwa kamu sebenarnya terkait dengan sekte penjara, dan bahwa kamu sebenarnya memiliki hubungan dengan sekte penjara. Penjara di tubuhmu. Bayi. Bahkan jimat pemanggil bayi, yang hanya dapat dikendalikan oleh sedikit orang di sekte penjara, dapat kamu gunakan seperti api dan kepolosan. Chu Feng, ternyata kaulah yang menyembunyikan paling dalam. Yang kejam orang tua itu memandang Chu Feng dengan wajah sinis. Katakan beberapa patah kata, tuan muda keempat. Tetapi pada saat ini, lelaki tua bertopeng itu tiba-tiba berbicara. Dia menatap Chu Feng. Chu Feng, kami juga menyesali masalah nenekmu. Tetapi karena masalahnya adalah itu telah terjadi, jadi itu tidak dapat diubah. Selain itu, kamu juga telah membunuh saudara ketujuh kita dan murid saudara laki-lakiku yang kedua. Karena kamu juga anggota dari sekte penjara, dan saudara-saudara kita sekarang telah bergabung dengan sekte penjara, kita berada di perahu yang sama sekarang. Lebih baik melupakan hal-hal itu di masa lalu. Kata lelaki tua bertopeng itu. Lupakan. Oke, Chu Feng mengangguk, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang Zunbing di tangannya, dan 5 dan 6 pembantai abadi terbunuh. Karena mimpi buruk Zhou, formasi pelindung pada mereka dimusnahkan oleh Chu Feng sebelum sempat berlaku, dan mereka sudah benar-benar mati. Hal ini membuat dua alam dewa sejati Xiantu lainnya tidak dapat bereaksi dan tertegun sejenak. Ketika aku membunuh kalian bertujuh binatang buas, masalah ini secara alami akan berakhir. Pada saat ini, Chu Feng sudah memegang pedang di tangannya dan langsung menuju kedua pembantai abadi-abadi di alam dewa sejati. Kamu mencari kematian. Setelah bereaksi, tukang daging abadi keempat sama-sama membunuh. Dia juga menunjukkan pedangnya dan menyerang Chu Feng.
Saat cahaya pedang mengamuk, darah muncrat. Itu adalah darah dari Immortal Tu Laozi. Meskipun Chu Feng tunduk pada banyak batasan. Meskipun budidaya Immortal Tu Laozi telah mencapai tingkat dewa sejati kelas 2, dia bukan tandingan Chu Feng. Setelah beberapa putaran, dia benar-benar dirugikan. Saudara ketiga, selamatkan aku. Melihat ada yang tidak beres, tukang daging abadi keempat tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan dari tukang daging abadi ketiga. Chu Feng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dalam hal ini, maka kamu harus mati. Setelah tukang daging abadi ketiga berbicara, paksaan yang agung datang langsung ke arah Chu Feng. Dewa sejati kelas 3, pihak lain berada di alam dewa sejati kelas 3. Melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Chu Feng buru-buru menggunakan kekuatan sucinya, tetapi kekuatan bayi penjara itu terlalu terbatas. Bahkan gerakan ilahi sangat dibatasi, kecepatan Chu Feng saat ini hanya sebanding dengan dewa sejati kelas 4. Secara logika, Chu Feng, dewa sejati kelas 4, juga bisa menyingkirkan lawan dari jarak jauh. Tapi pembantaian abadi Laosan ini juga dapat meningkatkan budidayanya. Melihat Chu Feng berlari begitu cepat, ia meningkatkan budidayanya ke alam dewa sejati kelas 4. Chu Feng, kenapa kamu melarikan diri? Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam nenekmu? Sekarang aku berdiri di depanmu, mengapa kamu melarikan diri? Nenekmu memang jenius dari generasi ke generasi, tapi dia jatuh ke dunia abadi kita. Di tangan Tu, dia mati dengan sangat menyedihkan. Mengapa kamu melarikan diri sekarang ketika kamu melihat pembunuh nenekmu? Ternyata Chu Feng yang terkenal itu sangat tidak berguna, dan dia hanya seorang pengecut. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki reputasi yang salah. Mengapa kamu mengaku sebagai junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas? Apakah kamu layak? Pembantaian abadi ketiga dan yang keempat pembantaian abadi mengejar Chu Feng, berbicara sambil mengejar penghinaan. Meskipun dia mengenakan topeng dan tampak pendiam, kata-katanya bahkan lebih menjengkelkan daripada kata-kata pembunuh abadi. Chu Feng, mohon bersikap bijaksana. Mereka tidak perlu berjuang mati-matian karena dia. Dalam perjalanan kultivasi Anda, mereka hanyalah antek kecil. Ketika tingkat kultivasi Anda meningkat, Anda dapat kembali untuk menangani mereka kapan saja. Pada saat ini, suara Shen Lu jarang terdengar. Dia juga tahu metode Chu Feng. Jika Chu Feng melepas jimat di kepalanya sekarang, dengan menggunakan keterampilan garis keturunan, tingkat budidayanya juga dapat mencapai tingkat dewa sejati kelas 2. Selain itu, jika Chu Feng menggunakan 9 tebasan guntur surgawi, dia akan mampu membunuh bahkan dewa sejati kelas 4. Tapi tebasan lapisan ke-9 guntur surgawi adalah produk setengah jadi, dan binatang guntur merah dengan jelas menyatakan bahwa Chu Feng tidak dapat menggunakannya lagi. Jika Chu Feng menggunakannya lagi, nyawanya akan dalam bahaya. Shen Lu tidak ingin Chu Feng mengambil risiko seperti itu dengan para antek ini. Senior, jangan khawatir, aku tidak akan marah pada mereka. Aku pasti akan membunuh mereka, tapi aku tidak akan mengambil risiko terhadap mereka, kata Chu Feng. Meskipun dia mengatakan ini, Chu Feng sebenarnya sangat berkonflik di hatinya. Chu Feng memang tidak akan marah karena perkataan mereka, tapi dia juga tidak mau melakukannya. Penduduk Xiantu terlalu licik. Mereka bahkan berlindung di penjara sekte. Oleh karena itu, Chu Feng tidak yakin apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi di masa depan jika dia melewatkannya kali ini. Dia takut dia bisa membunuh Xiantu di masa depan, tapi dia tidak akan bisa bertemu Xiantu sama sekali. Tapi pada saat ini, suara yang familiar namun sangat menyenangkan menyapa telinga Chu Feng. Hei Chu Feng, kenapa kamu melarikan diri? Aku, Ratu, akan mendukungmu. Egi. Mendengar suara ini,
Chu Feng langsung gembira. Dia melirik ke ruang roh dunia dan menemukan bahwa Dandan berdiri utuh sebagai diharapkan di ruang roh dunia. Edan, kamu baik-baik saja. Mengapa kamu tiba-tiba baik-baik saja? Chu Feng sangat senang. Anda harus tahu bahwa sejak kecelakaan Dandan, Chu Feng paling mengkhawatirkannya. Apalagi jika Anda menggunakan cara tersebut berulang kali namun tidak ada efeknya. Itu adalah perasaan pasrah dan tidak berdaya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku, idiot? Bukankah aku sudah bilang padamu kalau aku bisa memperbaiki hal-hal itu? Kamu tidak percaya padaku, kata Dandan. Tapi, Chu Feng masih ingat bagaimana penampilan Dandan saat berpamitan. Adegan itu benar-benar seperti perpisahan antara hidup dan mati. Tidak peduli apa yang dikatakan Dandan sekarang. Namun Dandan yang saat itu hendak menghilang, jelas panik sendiri. Oh, tidak lagi, aku adalah dewa sejati kelas 1 sekarang. Dewa sejati kelas 1 yang nyata, biarkan aku keluar dengan cepat dan biarkan aku memberi pelajaran pada kedua bajingan itu untukmu. Kata Dandan sambil melambaikan tangan kecilnya, tinju. Tapi Dandan, pihak lain adalah dewa sejati kelas 4. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Chu Feng, sudah berapa lama kita berpisah? Apakah kamu lupa betapa kuatnya aku? Bagaimana bisa dewa sejati kelas 4 menjadi lawanku? Dandan tampak menghina. Setelah mendengar ini, Chu Feng juga langsung berhenti. Kalau begitu, hancurkan mereka untukku. Setelah mengatakan ini, Chu Feng langsung membuka gerbang roh dunia. Dan segera, tukang daging abadi ketiga dan keempat juga menyusul. Apa, kamu tidak ingin melarikan diri? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya dan ingin berdamai? Tapi Chu Feng, jika kamu membunuh Lao Qi saja, masih ada ruang untuk perubahan. Tapi sekarang kamu telah membunuh Lao Wu dan Lao Liu juga, tidak ada ruang tersisa. Kamu binatang kecil itu sangat agresif. Balas dendam Lao Wu, Lao 6, dan Lao 7 harus dibalas hari ini. Bahkan jika kamu juga anggota dari sekte penjara, aku harus membunuhmu hari ini. Segera, setelah kata-kata ini diucapkan, api hitam terbang keluar dari gerbang roh dunia, seperti manisan hau pada tongkat, membunuh anak keempat dari yang abadi. Dia menembus dada Xian Tu Lao San 1 kali. Lalu dia menggantung kedua orang tua itu tinggi-tinggi di udara. Dua orang tua yang tak tahu malu, siapa yang bisa kamu bunuh? Pada saat ini, sosok Dandan juga berjalan keluar dari gerbang roh dunia. Pada saat ini, budidayanya masih merupakan dewa sejati kelas 1, tetapi dia memiliki kekuatan tempur dewa sejati kelas 3, dan kekuatan tempur aslinya, mencapai dewa sejati kelas 4. Tapi yang biasa dewa sejati kelas 4 rentan di depannya. Tanpa menunggu dua Xian Tu menjawab, Dandan memikirkannya, dan aura hitam yang melewati tubuh mereka dimulai muncul dengan duri hitam, melompat secara acak di tubuh lama mereka. Saat berikutnya, makhluk abadi ketiga dan keempat, Tu Lao San dan Siang Tu Lao Si, mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Metode penyiksaan Dandan terkadang bahkan membuat Chu Feng merasa malu. Tapi Dandan berbalik dan melihat menunjuk ke arah Chu Feng, arogansi hitam menyapu dari ujung jarinya dan langsung menuju ke Chu Feng. Ketika dia datang ke Chu Feng, arogansi hitam terkondensasi menjadi pedang arogansi hitam. Ini adalah metode Dandan berarti dia memiliki kekuatan tempur yang sama dengan miliknya. Makna Dandan sangat jelas. Akan lebih baik bagi Chu Feng untuk membunuh kedua binatang ini sendiri. Dan Chu Feng juga mengambil pedang api hitam dan berjalan ke depan keduanya, orang tua, satu orang dan satu pedang menembus dantian. Dengan teriakan mereka, dua formasi pelindung agung muncul pada saat yang sama. Di bagian atas formasi pelindung, ada dua lubang hitam. Di sana, di dalam lubang hitam, Chu Feng merasa tatapan menatap Chu Feng dan Dandan.
Chu Feng. Sebuah suara yang familiar juga terdengar. Xian Tu Lao Er. Chu Feng mengingat suara ini dan juga mengingat tampilan ini. Ketika dia membunuh murid kedua dari pembantaian abadi sebelumnya, dia juga menatap Chu Feng dengan tampilan ini dari seluruh susunan teleportasi. Kamu tidak muncul untuk membunuh muridmu. Kamu tidak muncul untuk membunuh saudaramu sekarang. Sepertinya persahabatan antara kalian bersaudara tidak lebih dari ini, tapi itu normal, kamu adalah sekelompok binatang, jadi bagaimana bisa ada persahabatan? Kata Chu Feng. Chu Feng, biarkan mereka berdua pergi. Kita tidak perlu terlibat dalam masalah seperti ini. Khususnya saudara-saudara kita yang kini telah bergabung dengan sekte penjara. Kita sebenarnya dalam kelompok yang sama. Kata Xian Tu Lao Er. Aku tidak akan pernah bersamamu dalam hidup ini. Aku akan mengirim kedua binatang ini ke neraka terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mengirimmu kembali nanti. Setelah mengatakan ini, Chu Feng melambaikan tangannya, dan kepala makhluk abadi ketiga dan keempat tukang daging jatuh ke tanah. Karena adanya Nightmare of Guardian, formasi penjaga tidak dapat menghentikan Chu Feng sama sekali. Alasan mengapa dia membunuh begitu cepat adalah karena Chu Feng tahu bahwa dia seharusnya tidak bisa menghadapi pembantaian abadi kedua dalam kondisinya saat ini. Jika Anda terus berlarut-larut, mungkin Xian Tu Lao Er akan membawa seseorang untuk menyelamatkannya. Perubahan akan terjadi nanti, bunuh dua dulu baru jadi dua. Tentu saja asalnya, bola-bola itu, tidak disia-siakan, langsung dihirup ke dalam tubuh dan dimurnikan di tempat. Adapun Chu Feng, dia berbalik dan berjalan menuju Dandan untuk mengamati dengan cermat. Tidak peduli berapa kali saya melihatnya, saya tidak pernah puas dengan wajah Dandan. Ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya di dunia, tidak peduli sudah berapa lama berlalu. Namun kegembiraan di hati Chu Feng saat ini bukan karena kecantikan Dandan, melainkan karena Dandan terlalu penting. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihatnya? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku lagi? Kamu bukan tandinganku sekarang. Percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Dandan mengerutkan kening dan melangkah mundur, beberapa langkah. Melihat ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum, jadi tidak apa-apa. Tidak, hal-hal itu masih cukup kejam. Saya masih memiliki beberapa masalah dengan tubuh ratu saya. Saya masih perlu mundur untuk perawatan, mengkondisikan, maka Anda tidak perlu khawatir. Tapi kali ini jangan khawatir. Ratu ini akan baik-baik saja. Dengar, bukankah aku merasa hidup dan bersemangat sekarang? Chu Feng mengulurkan tangan kecilnya dan memutar tubuhnya. Bagaimana mungkin kamu tidak khawatir ketika kamu terlihat seperti itu sebelumnya? Kata Chu Feng. Oke, Ratu juga tidak mau melakukan itu. Bagaimanapun, tidak akan terjadi apa-apa di masa depan. Kata Dandan. Lalu berapa lama kamu akan mengasingkan diri? Chu Feng bertanya. Saya tidak yakin. Bagaimanapun, harap diingat bahwa ratu ini akan baik-baik saja, dan jangan melemparkan barang-barang berantakan itu ke arah saya. Ratu ini hampir dibunuh olehmu. Dandan cemberut dan berkata, Oke, saya mengerti, Ratu, selama kamu baik-baik saja. Kata Chu Feng. Kalau begitu, haruskah aku kembali mundur? Tanya Dandan. Meskipun dia mengatakan dia tidak akan membiarkan Chu Feng mengambil keuntungan, matanya juga menunjukkan keengganan. Pergi, tapi cepat kembali. Aku akan menunggumu bertarung berdampingan dan mendukungku. Kata Chu Feng. Tidak masalah, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, Dandan kembali ke ruang roh dunia dari gerbang roh dunia dan duduk bersila. Namun untungnya kali ini, meskipun Dandan sedang mundur, tubuhnya tidak berubah, yang membuat Chu Feng merasa nyaman. Sebelumnya, Dandan adalah salah satu prioritas utama di hati Chu Feng.
Tapi sekarang Dandan sudah tersingkir, prioritas utama di depannya adalah Xiao Yuer. Jadi Chu Feng kembali ke tempat dia setuju dengan Song Yun. Untung. Baru keesokan harinya Song Yun akhirnya muncul. Saudara Chu Feng, kami mengetahuinya. Xianhai Yuer benar-benar ditangkap oleh sekte penjara kami, dan berada di alam atas Kingsway. Begitu. Song Yun mengucapkan kata-kata ini, hati Chu Feng yang menggantung turun drastis. Setidaknya, dia tahu lokasi Xiao Yuer, yang merupakan kabar baik. Lalu apakah kamu tahu di mana dia dipenjara? Juga, mengapa sekte penjaramu menangkap ikan Xianhai? Dia apakah kamu baik-baik saja sekarang? Chu Feng bertanya satu demi satu. Apakah kamu mendapatkan botol yang aku minta? Song Yun bertanya. Aku mengerti. Chu Feng mengeluarkan botol itu dan menyerahkannya kepada Song Yun. Song Yun tersenyum manis, lalu melanjutkan setelah menyimpannya, lalu apakah kamu melihat di mana botol-botol itu diletakkan? Ada seorang pria jelek berambut putih. Ada seorang pria berambut putih, tapi, dia tidak bukankah dia pria yang jelek? Chu Feng dalam pikiranku, pria itu cukup tampan. Bagaimanapun, di mataku, dia adalah monster yang jelek. Monster jelek itu adalah putra kandung dari pemimpin sekte baru. Dia menangkap Xianhai Yuer hanya untuk membantunya meningkatkan kemampuannya budidaya. Saya hanya tahu sebanyak ini. Tetapi karena ikan Xianhai memerlukan tempering khusus agar berguna, sekarang ikan tersebut disimpan di tempat lain dan bersiap untuk ditempa. Tetapi di sana dijaga ketat. Sekarang banyak master sekte baru berkumpul di sana. Tidak mudah bagi saudara Chu Feng untuk menyelamatkannya di sana. Bahkan bisa dikatakan hal yang hampir mustahil. Cepat dan cari orang-orang dari klan ikan Xianhai untuk meminta bantuan. Jika kamu bergegas, kamu mungkin masih bisa melakukannya tepat waktu. Song Yun mengeluarkan peta lain dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Yuner, posisi ini tidak mungkin salah kan? Chu Feng bertanya setelah melihatnya. Jangan khawatir, peri ikan laut pasti ada di sini, kata Song Yun. Yuner, terima kasih banyak kali ini, Chu Feng menyimpan petanya. Saudara Chu Feng, jika kamu menemukan orang-orang dari klan ikan Xianhai, mintalah mereka untuk menyelamatkan ikan Xianhai, dan kamu tidak akan menunjukkan wajahmu, Song Yun mengingatkan. Kenapa? Chu Feng bertanya. Rumah suci alam ketujuh sudah cukup membuatmu pusing. Aku benar-benar tidak menyarankanmu menjadi musuh sekte penjara, kata Song Yun. Jangan khawatir, aku akan memperhatikannya. Ngomong-ngomong, Saudari Yuna, aku akan memperhatikannya. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Tanya Chu Feng. Saya juga tidak punya tempat tinggal tetap sekarang. Seringkali saya mengikuti sekte. Saya bahkan tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Tetapi saudara Chu Feng, kita akan selalu bertemu. Kita akan bertemu di puncak dunia seni bela diri yang luas. Kata Song Yun. Iya, tentu saja. Chu Feng mengangguk. Dia percaya bahwa Song Yun memiliki kemampuan ini, dan bahkan lebih percaya bahwa dia memiliki kemampuan ini. Saudari Song Yun, masalah Xiao Yuer tidak bisa ditunda, jadi aku akan pergi dulu. Saat Chu Feng berbicara, dia berbalik dan naik ke udara. Tunggu sebentar. Tapi Song Yun tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar ini, Chu Feng juga berbalik dan melihat ke arah Song Yun. Tapi saat dia berbalik, sebuah tubuh lembut bergegas ke pelukannya. Itu adalah Song Yun. Gadis ini memanfaatkan ketidakhadiran Chu Feng. Setelah bereaksi, dia mencium wajah Chu Feng. Kemudian dia dengan cepat menarik diri dari pelukan Chu Feng dan bahkan mundur hingga jarak 3 meter. Saudara Chu Feng, mohon perhatikan keselamatannya. Song Yun memegang tangan kecilnya di belakang punggungnya, dengan senyum cerah di wajah kecilnya yang manis. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Chu Feng tidak menyalahkannya.
Setelah mengatakan ini, dia naik ke udara dan terbang menuju peta yang diberikan Song Yun padanya. Senior, aku ingin meminjam kekuatanmu. Chu Feng berkata kepada Shen Lu sambil bergegas. Chu Feng takut sesuatu akan terjadi pada Xiao Yuer. Jadi dia tidak berencana untuk pergi ke orang-orang dari klan ikan Xianhai untuk meminta bantuan. Terlebih lagi, sekte penjara sudah bersiap, bahkan jika dia menemukan orang-orang dari klan ikan Xianhai, mungkin tidak bisa menyelamatkan Xiao Yuer. Dia akan meminjam kekuatan rusa suci. Tapi yang tidak diketahui Chu Feng adalah setelahnya dia berjalan pergi, Song Yun mengeluarkan botol merah itu lagi. Dia melihat ke arah Chu Feng, ada senyum aneh di wajah kecil yang lembut itu.